Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini saya memberikan sebuah pembelajaran ataupun materi terkait basis data terdistribusi. Nah, di kali ini, di dalam video ini kita akan bahas yaitu adalah function ataupun store function di dalam database MySQL yang akan kita gunakan, ya. Jadi function ataupun fungsi itu adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang mengembalikan suatu nilai untuk dikembalikan ke program pemanggil yang letaknya dipisahkan dari sebuah program. Itu definisi secara umum function itu apa. Lalu function di MySQL itu nanti digunakan untuk membantu mengurai proses pengembalian data di dalam database kita. Ya, jadi function di dalam database MySQL digunakan untuk membantu melakukan proses ambil data, ya, pengambilan data di dalam database ataupun tabel nanti yang kita gunakan dalam satu database itu. Jadi dengan function nanti dapat meringankan kinerja server dalam memproses ataupun mengolah informasi yang ada di dalam tabel yang kita miliki. Nah, dengan menggunakan function dapat menyisipkan algoritma ke dalam query MySQL. Ya, jadi nanti di function ini kita akan bisa terapkan algoritma-algoritma ataupun tahapan-tahapan pemrograman di dalamnya, di dalam setiap tabel atau apapun itu untuk kebutuhan dalam menyajikan sebuah informasi dari tabel yang ada kita miliki, gitu ya. Jadi kita akan coba nanti menggunakannya. Nah, struktur function nanti di dalam MySQL itu nanti diawali dengan kata kunci create function, lalu nanti kita tuliskan namanya, lalu di dalamnya ini nanti terdapat ada banyak parameter di dalam kurungnya. Ya, jadi masing-masing parameter nanti dipisahkan dengan koma. Jadi kalau ada lebih dari satu parameter gunakan koma. Lalu selanjutnya ada perintah returns, lalu nanti kita tuliskan di sini apa tipe data yang harus kita return. Ya, jadi ada perintah returns ini untuk memberitahukan tipe data apa yang akan digunakan dalam kita melakukan pengembalian data ataupun return datanya. Ya, jadi di sini nanti agak panjang penulisannya, struktur penulisannya. Setelah itu diawali dengan kata kunci begin. Begin itu untuk memulai apa tugas dari fungsi yang kita tentukan tadi berdasarkan parameter dan juga returns-nya. Lalu nanti kita gunakan bisa nanti kita gunakan di dalamnya itu ada declaration section. Ini sama seperti mendeklarasikan tipe data gitu ya. Bisa nanti kita tuliskan di situ ataupun mengisikan sebuah data ke dalamnya. Lalu nanti di dalam juga boleh kita tuliskan executable section ataupun tugas-tugas yang perlu kita eksekusi. Ya. Lalu nanti diakhiri dengan end. Nah, karena di kali ini nanti pasti akan ada banyak perintah yang akan kita tuliskan di dalam satu perintah function ini, maka nanti kita akan coba gunakan sebuah kata kunci yang digunakan agar kita bisa menuliskan perintah-perintah di dalam function ini lebih gampang lagi atau lebih fleksibel lagi. Karena pasti nanti di dalamnya ini, di bagian begin ini, di antara begin dan end-nya ini akan banyak instruksi-instruksi yang akan kita tuliskan atau yang akan kita lakukan nanti dalam mengelola data yang ada di dalam tabel yang kita miliki, gitu ya. Contohnya seperti ini. Kita akan bahas pertama adalah contoh function yang tanpa parameter. Nah, karena tadi saya bilang bahwa di dalam satu function itu akan banyak perintah yang harus kita lakukan, maka kita akan gunakan nanti kata kunci yaitu delimiter. Jadi kita beritahu ke database MySQL kita bahwa nanti biasanya kan simbol titik koma itu kita gunakan untuk mengakhiri tugas dan mengeksekusi tugasnya. Karena tugas kita dalam satu function ini lebih dari satu, maka kita nanti perlu gantikan fungsi atau kita perlu tukar fungsi dari titik koma yang kita tahu untuk mengakhiri perintah dan menjalankan tugas query-nya. Kita ganti nanti perintahnya untuk jangan dijalankan dulu query-nya gitu. Yang penting kita simpan dulu tugas-tugasnya menggunakan titik koma. Jadi misalnya satu perintah ini di sini di-declare nanti diakhiri dengan titik koma. Kalau di MySQL ini begitu kita kasih titik koma dan langsung saya enter, maka nanti kan
akan dieksekusi gitu kan, padahal kita masih punya tahapan selanjutnya yang mau dilakukan gitu. Maka kita gunakan nanti fungsi delimiter untuk memberitahukan bahwa eksekusi nanti terjadi ketika dituliskan kata kunci setelah delimiter ini. Di sini saya contohkan, setelah kata kunci delimiter saya berikan simbol slash 2 kali. Artinya nanti ketika saya tuliskan nanti di dalam perintah function itu ada simbol slash 2 kali, artinya perintahnya sudah selesai dituliskan dan sudah boleh dieksekusi perintah dalam satu function ini gitu. Maka di mana itu dia? Ini di slash 2 kali ini artinya tugas yang ataupun perintah-perintah yang akan kita tuliskan di dalam satu function itu sudah selesai dan sudah boleh dieksekusi gitu ya. Jadi kalau sudah saya buat nanti di sini seperti contoh delimiter slash slash, artinya penentu nanti query itu atau tugas itu dijalankan ketika saya tuliskan slash 2 kali gitu ya, bukan lagi titik koma gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai query-nya dieksekusi, kita kembalikan lagi delimiternya menjadi titik koma gitu ya. Nah, nggak masalah ya. Jadi kita kembalikan lagi, jadi simbol titik koma itu menjadi akhir perintah dan tugas untuk mengeksekusi query yang ada gitu ya. Nah, di sini lihat delimiter slash slash, artinya nanti titik koma itu ganti dengan slash. Lalu kita create sebuah function, namanya adalah cetak buka kurung tutup kurung. Lalu saya tuliskan di sini returns-nya nanti mau kita buat dalam bentuk apa? Karena tadi penjelasannya bahwa function itu memberikan ataupun mengembalikan data ke dalam database, maka kita gunakan returns-nya nanti tipe datanya apa. Misalnya saya mau buat fungsi ini untuk mencetak sebuah kalimat nanti sesuai yang kita inginkan. Maka yang mau dikembalikan kan adalah kalimat yang mau ditampilkan. Maka saya buat nanti di sini. Contohnya nih returns 20. Ya, jadi artinya nanti teks yang mau saya tuliskan atau tampilkan saya simpan nanti dalam sebuah variabel yang nanti tipe datanya dalam bentuk varchar 20 gitu ya. Lalu begin, ya kan? Nah, di dalamnya saya declare. Declare ini sama seperti mendefinisikan sebuah variabel ya. Saya deklarasikan ada sebuah variabel bernama X yang tipe datanya adalah varchar sepanjang 20, lalu titik koma. Lalu di bawahnya variabel X yang tadi sudah kita tentukan varcharnya 20, kan nanti di sini saya isi. Di dalam X inilah saya isi kalimatnya. Lalu saya tugaskan si varchar X tadi untuk ngapain? Untuk menampung data. Maka di sini saya tuliskan perintahnya. Ya kan, saya tuliskan perintahnya set, artinya isi dari variabel, isikan ya kan, ataupun tentukan isi dari X yaitu halo ya. Jadi fungsi set ini artinya untuk mengisi data ke dalam variabel X yang kita miliki tadi. Ini kan kita sudah punya X tipe datanya varchar 20, lalu kita tugaskan si X ini menerima data atau menyimpan data kalimat halo. Maka saya tuliskan set X sama dengan halo, titik koma. Lalu di bawahnya saya return isi dari X ini nanti. Ya, saya return nanti menggunakan perintah return X titik koma. Kalau sudah selesai, lalu tinggal berikan N. Lalu kasih spasi slash 2 kali, artinya tugasnya sudah selesai dan sudah boleh dieksekusi query-nya, perintahnya gitu ya. Ini pembukanya ya, yang begin ini pembukanya. Penutupnya berada di N ya. Jadi secara nggak langsung variabel yang kita akan gunakan tadi untuk return siapa? X kan. Maka perhatikan aja di sini varchar-nya di sini harusnya sama dengan yang ada di X, karena di X yang kita return di sini kan ya. Jadi haruskan atau wajibkan tipe data yang kita deklarasikan variabelnya untuk di return harus sama dengan tipe data yang ada di returns-nya ini, ada S-nya ini ya. Nah, gitu. Kalau sudah kita buat, maka nanti muncul pesan query OK. Lalu kita kembalikan lagi delimiternya itu menjadi titik koma. Nah, maka delimiter spasi titik koma. Lalu ketika kita ingin menjalankan sebuah function tersebut, namanya function tadi kan yang saya miliki cetak gitu ya. Maka caranya adalah tinggal kita ketikkan saja select, lalu panggil nama fungsinya. Jadi begitu cara memanggilkan sebuah fungsi. Ya, jadi select itu fungsinya bukan hanya mengambil data, bisa juga bertugas sebagai mencetak
data gitu ya. Nah, di sini saya mau cetak isi dari fungsi cetak. Ngapain tadi? Isinya, tugasnya menampilkan kalimat halo. Nah, saya akan coba langsung ke command prompt saya. Kita coba ini. Ya, saya buka langsung command prompt seperti ini, lalu saya masuk MySQL -u root. Dan saya gunakan database yang biasa kita pakai di perkuliahan, academic, use db academic. Lalu saya akan langsung buat function yang seperti ini tadi, ya kan? Maka saya buat di sini langsung aja delimiter /2 kali create function cetak buka kurung tutup kurung, lalu kasih returns varchar 20 kan gitu ya, sesuai dengan penjelasan di sini tadi kan. Oke, baru kita begin, lalu kita tuliskan apa tadi, declare, artinya untuk mendeklarasikan, declare variable x varchar 20. Karena nanti variable x ini yang kita inginkan untuk di return, maka tipe datanya ini harus samakan dengan tipe data yang ada di returns ya. Lalu titik koma. Nah, harusnya kalau nggak kita tentukan tadi di limiternya ini menggunakan /2 kali, ketika saya ketik aja tadi titik koma, saya enter, maka kan harusnya dieksekusi kan. Nah, ini enggak gitu ya. Maka setelah itu kita ngapain? Kita set x sama dengan kalimatnya adalah halo titik koma. Nah, kalau sudah selesai tadi apa lagi? Return x. Maka di sini return x. Oke. Kalau sudah selesai langsung kasih n spasi /2 kali. Artinya tugasnya sudah selesai, perintahnya sudah selesai, sudah boleh dieksekusi. Maka ini saya enter. Maka dieksekusi query oke. Nah, ya. Kalau kita nggak perlu lagi simbol slash-nya ini, kita kembalikan lagi aja dengan perintah delimiter titik koma. Maka sudah kembali lagi fungsi titik komanya yang bertugas untuk mengeksekusi query. Maka kita mau coba jalankan function cetak ini. Maka saya panggil aja dengan perintah select cetak buka kurung tutup kurung titik koma. Enter. Nah, muncul kalimat atau kata halo, ya kan? Nah, sesuai dengan tugasnya tadi, gitu, ya. Nah, jadi sekarang kita sudah punya function yang tidak memiliki parameter bernama cetak. Tugasnya ngapain tadi? Menampilkan kalimat halo. Selanjutnya adalah, misalnya seperti ini. Bagaimana kalau functionnya memiliki parameter? Nah, ini function yang memiliki parameter. Bedanya di mana? Bedanya ada di dalam kurung ini. Yang ada di dalam kurung ini. Ini adalah parameternya. Nah, di sini saya punya function bernama tampil, parameternya bernama pesan, ya. Tipe datanya varchar dan panjangnya 50. Nah, jadi di sini fungsi parameter itu adalah untuk mempermudah dalam melakukan transfer data ataupun perpindahan data ataupun pengiriman sebuah data di dalam satu fungsi. Jadi artinya tadi seperti kalau kita lihat slide di sini kan si teks halo ini kan kita tentukan dari kode program, dari kode functionnya kan. Saya buat x sama dengan halo. Bagaimana kalau kita mau kalimatnya nanti ini sifatnya dinamis, apapun bisa dituliskan. Maka agar transaksi atau proses transaksi datanya itu bisa dinamis, maka kita gunakan sebuah parameter, ya. Jadi parameter itu diisi di dalam kurung nama fungsinya yang ini. Nih, saya contohkan nanti parameter pesan ini bertugas menampung kalimat apa yang mau dicetak atau ditampilkan dengan function dengan tipe data varchar dan panjangnya 50. Oke. Nah, lalu saya yang mau return apa? Isi dari ini nanti yang mau saya returnkan. Apapun yang nanti dikirimkan ke dalam parameter bernama pesan akan di returns lagi. Maka di sini saya buat varchar 50, maka di sini di returns juga saya usahakan sama tipe data dan panjangnya. Lalu di beginnya saya buat sebuah variabel declare. Namanya adalah text.
panjangnya saya usahakan sama, karena nanti kan yang mau di return kan varchar 50 sesuai dengan parameter ini. Maka nanti sesudah saya buat sebuah variabel baru bernama text dengan tipe varchar dan panjang 50, lalu saya tugaskan dengan perintah set, isi variabel teks nanti berasal dari parameter pesan. Ini datang dari mana datanya? Dari sini. Ya, jadi apapun nanti yang ditulis di sini akan ditampung oleh variabel teks. Lalu saya return. Ya kan? Lalu slash 2 kali. Enter. Maka nanti kalau query show oke, ya udah balikkan lagi delimiternya, lalu jalankan perintah ataupun jalankan function tampil yang sudah kita miliki tadi. Lalu gunakan query select, lalu tuliskan nama functionnya dan parameternya ini. Lihat di dalam kurungnya saya buat bernama atau isiannya adalah kutip 1 halo. Jadi secara nggak langsung isi halo ini disimpan di dalam parameter pesan dan nanti akan disimpan ke siapa? Disimpan ke variabel teks. Gitu ya. Nah, ini kalau dijalankan ya udah pasti muncul kalimat halo sesuai nanti apa yang kita tulis di sini. Kalau saya mau nanti kalimat yang lain ini, maka ini nanti juga akan menyesuaikan dengan apa yang saya tuliskan di dalam parameternya. Oke, saya akan coba. Saya buat lagi delimiter slash. Langsung buat create function apa tadi namanya? Tampil. Maka di sini saya buat tampil, buka kurung. Parameternya apa? Pesan varchar 50. Ya kan? Kalau masih muat ke samping, buat returns-nya ke samping. Kalau nggak muat, buat aja ke bawah, nggak masalah. Returns, ingat ada S-nya ya. Returns varchar 50 misalnya. Oke. Lalu begin. Apa yang mau kita lakukan? Declare sebuah variabel teks. Declare text dengan spasi varchar 50. Lalu kita suruh apa? Set text, isi dari variabel text berisikan dari parameter pesan, titik koma. Lalu kita return text. Kalau sudah selesai langsung end. Di mana salahnya? Return. Returns. Ini near returns. Gimana nih? Oke, kita coba ulang ya. Delimiter create function tampil, pesan varchar 50. Satu lagi ya, kurungnya ya. Kelupaan kurungnya, itu tadi errornya. Returns varchar 50. Begin declare text sama dengan spasi varchar 50. Lalu set text sama dengan pesan. Lalu return text, lalu end. Oke, lalu kita delimiter balikkan ke titik koma. Oke, lalu saya coba jalankan select tampil, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Oh iya, parameter belum saya buat, maka saya buat di sini misalnya halo. Enter. Muncul. Kalau misalnya saya ganti lagi nih, selamat belajar function.
Nah, sudah kan? Nah, jadi parameter sudah bisa di sini. Nah, ini contohnya parameternya cuma satu. Bagaimana kalau selanjutnya di contoh kedua, kalau parameternya itu lebih dari satu? Contohnya di sini saya buat seperti ini sebagai contoh. Ya kan? Nah, di sini saya ada punya sebuah function bernama tambah, nanti parameternya ada dua. Maka parameter selanjutnya dipisahkan dengan koma seperti ini. Oke. Nah, saya di sini berarti membuat function tambah ini untuk bertugas menghitung hasil jumlah nanti antara parameter A dengan parameter B. Nah, di sini hasilnya kalau A ditambah B yang tipe datanya integer, sudah pasti returns-nya juga dalam bentuk integer. Hasilnya nanti akan dikembalikan dalam bentuk integer juga gitu ya. Lalu saya buat declare variabel tambah yang tipenya juga integer. Saya tugaskan ngapain? Set tambah sama dengan isi dari parameter A yang ada di sini, ya kan, ditambah isi dari parameter B yang dari sini. Nah, hasilnya nanti yang disimpan oleh variabel tambah di return, lalu selesai. Nah, ketika mau kita jalankan, kita tunggu saja. Select tambah, buka kurung 4,5, berarti 4 ini disimpan ke parameter A, 5 ini disimpan ke parameter B. Oke, gitu. Maka hasilnya nanti apa? 4 tambah 5, ini harusnya hasilnya adalah 9 gitu ya. Kita coba. Oke, delimiter lagi karena akan ada banyak perintah yang menggunakan titik koma, maka di sini create function apa tadi? Tambah, itu kan? Nah, ini atau mau hitung pun bisa, yang penting nggak masalah ya. Lalu parameternya A spasi integer, B spasi integer. Lalu kalau mau dibawa juga boleh returns integer. Begin declare. Misalnya saya buat aja variabelnya misalnya hasil, ya kan, integer. Set hasil sama dengan A ditambah B titik koma, return hasil, lalu N slash 2 kali. Oke, lalu ganti delimiternya menjadi titik koma. Oke, lalu kita coba select tambah 4,5, berarti 4 ditambah 9, 4 tambah 5 ya 9. Kalau misalnya kita ganti ini menjadi 20, maka hasilnya 25. Nah, itu contohnya tadi saya contohkan kalau parameternya lebih dari 1. Nanti tergantung kebutuhan kalian. Kalau mau pakai parameternya lebih dari 1, 2, 3, atau seterusnya. Tapi dengan konsep sudah pasti sama seperti ini. Contohnya ini saya jumlahkan aja. Nanti boleh kita coba dengan cara yang lain. Nah, kita lanjut. Yaitu bagaimana nanti jika itu kan tadi proses operasi matematika ya. Nah, bagaimana nanti jika di dalam function yang kita miliki ada sebuah kondisi. Nah, kondisi ataupun percabangan itu suatu pernyataan yang digunakan untuk mengembalikan ataupun mengambil keputusan terhadap satu atau lebih kemungkinan yang memenuhi syarat atau kondisi dalam bahasa pemrograman. Ya kan? Jadi fungsi kondisi ini kan ataupun tugas dari kondisi kan untuk menentukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan kondisinya, memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, jadi di dalam expression di MySQL dapat juga menggabungkan beberapa variabel, operator, tadi udah kita bahas, lalu ada fungsi-fungsi kayak kondisi ini akan kita bahas, yang nanti akan mengembalikan satu nilai. Bisa aja berupa true or false ataupun nilai yang lain. Nah, di dalam MySQL terdapat dua jenis percabangan, ya kan, if dan case. Nah, jadi di kali ini kita bahas dulu yang if-nya dulu, nanti kita akan bahas case-nya. Ya, jadi ada dua jenis nanti. Nah, yang kita bahas adalah if. Nah, ketika kita mau menggunakan itu di dalam sebuah function, saya contohkan seperti ini. Ya. Ini kita buat manual ya, kita belum ada interaksi ke dalam tabel yang kita miliki ya. Nah, di sini saya buat sebuah function bernama hasil. Nah, isinya itu adalah berisikan parameter bernama parameternya nilai, tipe datanya integer. Nanti yang saya akan kembalikan ataupun yang ditugaskan ke dalam function hasil ini untuk menentukan kelulusan, ya, lulus atau bagaimana gitu kan. Jika isi dari parameter ini kita tentukan
langsung ya. Oh enggak, sebelum saya return ini pasti error ya. Ini saya ulang, saya delimiter ini benar, ini benar, lalu return keterangan sama dengan titik koma, lalu n/2 kali. Oke, query oke. Lalu kembalikan delimiternya menjadi titik koma. Lalu coba jalankan, select hasil sama dengan dalam kurung 69. Apa hasilnya? Titik koma, lulus. Kalau saya ganti ini menjadi 99, lulus. Kalau saya ganti ini menjadi 50, tidak lulus. Nah, itu dia. Jadi sudah berhasil ya conditionalnya di dalam sebuah functionnya. Ya, oke. Selanjutnya, bagaimana jika itu tadi udah kita bahas ini ya, if else-nya ya, lulus tidak lulusnya. Nah, selanjutnya adalah kita uji coba. Dari tadi kan kita bahas ini konsepnya itu adalah belum ada berhubungan dengan tabel yang kita miliki di database akademik ya kan, di DB akademik. Jadi ini dari tadi kan berhubungan dengan di luar dari tabel yang kita miliki ya. Nah, kali ini kita mau coba buat sebuah function untuk mengelola data di dalam tabel mata kuliah gitu ya. Jadi fungsinya function itu untuk mengolah data yang ada di dalam tabel mata kuliah. Nah, contohnya di sini saya kemarin kan kita punya tabel mata kuliah itu kan berisikan ID mata kuliah, lalu nama mata kuliah dan juga SKS-nya. Saya mau menampilkan tambahan itu, saya akan gunakan function untuk menghitung jumlah jam pertemuannya. Kalau misalnya 2 SKS berapa lama pertemuannya, perkuliahannya. Nah, biasanya ini kan dikali 45, satu SKS itu 45 menit. Maka kalau 2 SKS 2 kali 45 hasilnya adalah 90 menit gitu ya. Kalau dia 1 berarti 1 kali 45 maka 45 menit. Ini bukan jumlah aja, jumlah menit ya. Berapa menit perkuliahannya gitu ya. Nah, kita akan manfaatkan sebuah function untuk mentranslate ini. Jumlah menit perkuliahannya, lama perkuliahan lah kita bisa bilang ya kan, 90 menit apa gitu ya kan. Nah, jadi kita bisa gunakan perintah seperti ini. Saya buat sebuah function bernama hitung ya kan. Nah, ini tipe datanya, parameternya SKS, nanti diambil dari tipe data yang ada di field SKS kita. SKS kita kemarin fieldnya varchar-nya 5 ya, tipe datanya varchar, panjangnya 5. Lalu yang mau kita return adalah dalam satuan bilangan bulat seperti ini, maka saya return di sini adalah int ya kan. Lalu di dalamnya ngapain? Saya declare sebuah variabel bernama jumlah yang nanti tipe datanya juga integer, maka ini nanti yang akan kita return isi dari variabel jumlah. Maka di sini saya langsung tulis saja set jumlah sama dengan SKS yang berasal dari sini ya kan, dikali 45 sesuai dengan rumus tadi gitu kan. Maka kita sudah dapat nanti berapa menit, berapa lama perkuliahannya, maka saya return di sini. Kalau sudah berhasil, kita coba jalankannya gimana ya. Kita tuliskan query untuk menampilkan nama mata kuliah dan SKS di tabel mata kuliah. Maka perintahnya select, ini kan field kita ya, nama mata kuliah, koma SKS, koma, ini nama fungsi kita, yang ini. Dari sini kan, ini, yang ini ya. Nah, lalu tuliskan di sini SKS-nya dari mana? Ini datang dari mana, Pak? Dari field ini kan. Kita mau menghitung SKS-nya tadi, jumlah lama perkuliahannya berapa berdasarkan SKS tadi yang saya bilang ini kan. Maka nanti disimpan, ditampilkanlah hasilnya lama perkuliahan. Saya buat nanti judulnya menjadi jumlah jam. Maka nanti di sini ini hasil judulnya. Jumlah underscore jam ataupun lama kuliah nanti kita buat ya namanya ya. Dari from tabel mata kuliah. Nah, kita coba. Ini saya discard. Nah, tadi nama fungsinya adalah hitung ya. Maka di sini coba saya descript dulu tabel mata kuliah ya. Nah, ini kan SKS varchar 5 ya kan. Maka nanti kita buat isi parameternya itu sesuai dengan tipe data di parameternya ini.
ya. Maka saya buat di sini function, delimiter dulu ya, delimiter. Lalu create function, apa ini? Create function, apa namanya? Tadi kita buat hitung ya, hitung. Lalu parameternya apa? SKS varchar 5 varchar, oke. Returns int. Lalu begin. Apa yang mau kita lakukan? Declare JLH. Itu tadi kan tipe data integer. Lalu setelah sudah kita declare variabel untuk menghitung jumlah lama perkuliahannya, maka langsung set JLH sama dengan SKS dikali 5 menit. Ya kan? Lalu setelah kita sudah set menjadi 45 menit, apa yang lakukan? Return JLH titik koma lalu n slash 2 kali. Whoops, gimana nih? Returns. Oh, S-nya kurang ya. Oke, kita ulang nggak apa-apa. Di sini S ya. Oke. Begin, declare jumlah SKS, return jumlah n. Oke. Lalu saya balikkan delimiternya, delimiter spasi titik koma. Lalu kita coba select mata kuliah, koma, nama mata kuliah ya, nama underscore mata kuliah, field kita di tabel mata kuliah, lalu SKS, koma, panggil fungsi hitung yang isi parameternya dari field SKS, lalu kita kasih judulnya adalah lama